Coba deh bayangin sebuah maraton, tapi ini bukan lari puluhan kilometer ya, ini maraton sebuah bangsa selama puluhan tahun. Nah, inilah yang sedang kita bahas, misi ambisius Indonesia untuk menjadi negara maju pas di ulang tahunnya yang ke-100 tahun 2045 nanti. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan besarnya kan simple, bisa nggak sih Indonesia benar-benar mencapai mimpi ini? Soalnya, ini bukan sekedar target di atas kertas loh, ini adalah sebuah misi nasional dengan pertaruhan yang tinggi banget. Apakah semua potensi yang kita miliki ini cukup untuk membawa kita melewati garis finish? Mari kita gali lebih dalam. Oke, sebelum kita jauh melihat ke depan, penting banget buat kita untuk sedikit menengok ke belakang. Karena perjalanan Indonesia sampai hari ini tuh bisa kita bagi jadi 3 era penting yang membentuk fondasi bangsa kita. Perjalanan ini kan dimulai dari Orde Lama, di mana fondasi-fondasi kebangsaan kita diletakkan. Lalu kita geser ke era Orde Baru, yang pendekatannya beda banget. Semuanya serba terpusat. Pembangunan digenjot langsung dari atas. Dan akhirnya era reformasi, yang seolah membalikan semuanya. Memberikan kekuasaan yang jauh lebih besar ke daerah lewat desentralisasi. Jadi 3 era dengan 3 pendekatan yang sangat berbeda. Kita udah lihat nih kilas balik perjalanannya. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita tahu sebuah negara itu udah bisa dibilang maju atau berhasil? Apa sih rapor yang benar-benar bisa kita pakai untuk menilainya? Jadi, apakah negara yang sukses itu artinya negara yang kaya raya, punya banyak uang, atau ada hal lain yang lebih mendasar? Ternyata, tolok ukurnya itu nggak sesederhana itu loh. Ada katakanlah 2 cara pandang utama untuk melihatnya. Di satu sisi, kita pasti sering banget dengar soal pertumbuhan ekonomi, angka PDB yang fantastis, industri yang masif. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang jauh lebih personal dan dekat dengan kita, kualitas hidup. Apakah kita punya akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang layak? Nah, inilah 2 sisi mata uang dari kemajuan. Nah, supaya ngukur kualitas hidup ini nggak ngawang-ngawang, dunia punya alat ukur yang namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ini keren banget, karena dia nggak cuma soal uang, tapi juga melihat angka harapan hidup kita, kesehatan, dan juga tingkat pendidikan. Jadi intinya, IPM ini memberikan gambaran kemajuan yang jauh lebih manusiawi. Oke, kita sudah tahu cara mengukurnya. Sekarang, mari kita lihat modal terbesar sekaligus rintangan terberat yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam maraton panjang ini. Indonesia itu kan sering dibilang ibarat duduk di atas tumpukan harta karun, sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Tapi pertanyaannya, apakah ini sebuah berkah yang akan membawa kita melesat, atau jangan-jangan justru jadi kutukan yang bisa menjebak kita? Dilemanya tuh di sini. Di satu sisi, kekayaan alam jelas bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi, itu berkahnya. Tapi di sisi lain, ada jebakan yang besar banget, risiko korupsi, salah urus, dan yang paling berbahaya, ada yang namanya kutukan sumber daya alam. Ini adalah fenomena di mana sebuah negara jadi terlalu keenakan jual bahan mentah, sampai lupa membangun industri dan inovasinya sendiri. Lalu, apa dong jalan keluarnya? Ada 3 langkah kunci nih. Pertama, kelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan, bukan hanya dikeruk habis. Kedua, kita harus bangun industri yang punya nilai tambah. Udah bukan zamannya lagi cuma jual bahan mentah. Dan yang paling krusial dari semuanya, berinvestasi pada manusianya, kesehatan dan pendidikan. Karena pada akhirnya, aset terbesar sebuah bangsa itu, ia rakyatnya sendiri. Kita udah sampai di putaran terakhir pembahasan ini. Jadi, apa sebenarnya yang dipertaruhkan dalam perjalanan panjang kita menuju tahun 2045? Pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu hal yang sangat sederhana. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu nggak ada artinya kalau nggak terasa di meja makan kita. Misi sesungguhnya adalah mengubah semua potensi raksasa itu. Kekayaan alam, bonus demografi, menjadi sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih terjangkau, dan kehidupan yang lebih sejahtera untuk semua warga negara. Jadi, kita kembali ke titik awal. Potensinya ada, rencananya ada di atas kertas. Tapi kita semua tahu, eksekusi adalah segalanya. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apa satu faktor penentu yang akan membuat Indonesia tidak hanya berlari, tapi benar-benar memenangkan maraton ini dan sampai di garis finish sebagai negara maju?